Oke teman-teman, selamat datang kembali setelah sekian purnama ya. Kita lama tidak berjumpa lagi di podcast kesayangan kita yaitu Hope Himpunan Orang Pintar. Dan setelah sebelum-sebelumnya kita udah banyak sekali Hope ini memberi wawasan dan edukasi tentang apa aja sih yang di kewirausahaan di HMK. Karena kan ini podcast ini tuh dari Medinfo gitu. Jadi ya yang pertama selain juga tentang kewirausahaan, kita meliput tentang HMK. Yang konten pertama dulu itu kalau nggak salah itu yang itu ya Mas, yang asal usul HMK terbentuk itu ya. Nah, itu emang apa ya? Yang bakal akan ada seterusnya gitu. Itu bakal akan jadi sejarah dari eh, mahasiswa kewirausahaan yang selanjutnya yang mau tahu siapa sih yang membentuk kewirausahaan ini gitu. Karena ini tuh jurusan lain itu nggak ada kayak gitu. Bahkan sampai nggak tahu siapa yang membuat himpunannya, gimana asal-usulnya, dan wis kok jos. Dan terus podcast kedua ketiganya itu, oh ini kedua ya, ini ketiga berarti ya. Ya ini yang ketiga, yang keduanya itu membahas eh, tentang bisnis dari cutting kita itu yang berhasil menemukan sebuah inovasi dari tanaman kombucha yang bisa dibuat minuman berkhasiat gitu. Nah, kali ini ya lagi-lagi karena kita kewirausahaan, kita mengangkat atau mengajak sebuah narasumber atau praktisi ya yang memiliki bisnis di bidang bisnis digital, yaitu lagi-lagi cutting kita angkatan 22. Emang angkatan 22 ini ambisius sekali dalam membuat bisnis ya. Langsung saja kita sambut ya Mas Zaki ya, angkatan 22 ya. Gimana Mas? Terima kasih. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi Mas Zaki ini selain cutting pemilik bisnis juga yang banyak membantu di berjalannya HMK juga ya. Iya. Dari mulai memberi nasihat kepada adik-adiknya. Bahkan saya juga dulu diberi nasihat sama Mas Zaki ya. Emang. Jadi kan karena Mas Zaki ini di bagian bisnis digital, Pak. Iya. Apa yang akhirnya membuat Mas Zaki itu di bisnis digital, Pak? Ya karena awalnya kan dulu aku SMK itu di jurusan multimedia. Jadi ya sedikit banyaknya akan berhubungan dengan hal-hal yang mengarah ke digital. Kayak desain, foto, video, sosial media, terus ada website juga. Nah, karena dengan ya di basic waktu SMK itu tadi sih. Terus karena masuk di KWU juga dan diminta untuk paling tidak mempunyai bisnis ya yang paling dekat dengan lingkupku, paling dekat dengan skopku ya di hal media itu tadi, digital, produk-produk digital. Oh berarti dari base kemampuan ya. Iya. Jadi kayak karena Mas Zaki ini bisa di bagian media, akhirnya mencoba membuka di bagian media juga karena cukup paham lah di bidang itu. Iya. Nah, Betul. tadi kan Mas Zaki sempat mention kayak tentang website, foto-foto. Iya. Waktu sebelum bisnis ini tuh, berarti sekarang kan Mas Zaki itu ada apa aja bisnisnya tuh? Alhamdulillah sekarang yang sedang berjalan dan sedang dibangun ada 3. Ada di bidang media itu kata mahasiswa, terus di bidang digital bisnis itu Luka Agency, terus di F&B itu Moodfins. Oh, Moodfins. Iya. Kok bisa nyempal itu gimana, Mas? Nah, karena ya dua bisnis yang pertama kan di kata mahasiswa dengan Luka itu memang banyaknya dari passionku di waktu SMK. Biar untuk memulai paling tidak untuk memulai melangkah ke arah bisnis, paling nggak kan aku coba masuk ke hal-hal yang memang aku cukup paham di sana. Sehingga kalaupun nanti ada project atau apapun itu aku bisa ngehandle paling Sanggup lah ya, 100%, sanggup. ya. Nah, karena kalau di bidang kan aku udah punya
dua bisnis yang berjalan di bidang digital. Satunya media, satunya bisnis digital. Aku ingin tetap merambah ke beberapa bidang-bidang yang lain. Apalagi kalau di KWU kan kita nggak hanya belajar di satu bidang. Ya, F&B, banyak lah ya fashion. bisnis, banyak Ya. bidangnya. Nah, paling nggak aku juga ingin mengimplementasikan apa yang aku dapat di kampus menjadi bisnisku. Nah, akhirnya setelah mencari-cari, yaitu pinginnya di F&B karena secara kebutuhan kan F&B juga cukup tinggi. Banyak lah ya. Yang mana F&B kan arahnya ke Kebutuhan sehari-hari, kebutuhan primer, sehingga akhirnya coba mencetuskan itu, terus tetap coba difokuskan di satu kondimen, tapi kita coba untuk tetap berkolaborasi dengan yang memang sesuai dengan bidangnya. Jadi aku di Moodfin tetap ya sebagai di lingkup bisnisnya aja, tapi untuk produknya kita kolaborasi dengan mereka-mereka yang sesuai sama bidangnya. Ya. Terus tadi kan berarti otomatis sekarang itu Mas Zaki ada kata mahasiswa dan juga agensi sebagai yang bisnis media, bisnis digital lah ya. Terus F&B itu yang Moodfins. Nah, itu kan dibentuknya kan waktu kuliah. Sebelum SMK itu udah pernah terjun nggak kayak buat apa, entah itu jasa foto, entah itu apa gitu, membuat bisnis? Waktu SMK ada bisnis yang sudah dijalankan. Waktu itu aku mencoba untuk masuk ke arah PH atau production house. Jadi tetap lingkupnya ya sama, foto, video, film gitu. Tetap arahnya ke audio visual. Dulu namanya ZM Production. Ya waktu itu sih, waktu SMK cukup sering sih untuk kita bikin film-film pendek gitu. Itu sampai apa ya, kayak jasa gitu, jasa membuat video atau? Kalau sampai menyediakan jasa belum sampai ke sana, tapi kita hanya produksi film-film gitu. Nah itu berarti kan selain dari based on kemampuan Mas Zaki mendapatkan, akhirnya memutuskan untuk di kata mahasiswa intinya di bisnis digital lah ya, itu ada nggak yang akhirnya peluang yang Mas Zaki lihat di bisnis digital ini selain dari based on kemampuan gitu? Kalau dari peluang bisnisnya yang pasti ada, karena kalau misal kita masuk ke arah digital kan tiap tahun akan terus berkembang. Apalagi sekarang 2025 kan juga lagi marak-maraknya hal-hal yang mengarah ke digital. Apalagi yang AI gitu kan. Terus dengan waktu itu kan aku kan angkatan 2022, yang mana juga KW ini masih baru. Yang mana secara digital kan masih ya bisa dibilang belum ada lah, secara sosmed, website itu masih kosongan gitu loh. Itu divisi KWO, prodi KWO. Ya dari prodi KWO. Nah akhirnya ya karena ya semua itu berawal dari kata mahasiswa juga sih sebetulnya. Untuk masuk ke dosen kan ada mata kuliah yang presentasi. Nah kita mencoba untuk mempresentasikan kata mahasiswa, terus akhirnya dari dosen ada yang melirik, terus karena dari KWU membutuhkan untuk yang handle sosmed dan website, karena kita merasa mampu, akhirnya kita bantu. Berarti selain itu awalnya cuma ide presentasi berarti? Iya. Ide presentasi terus ternyata emang lagi dibutuhkan di prodi kedokteran yang lagi baru. Iya. Makanya sama Zaki sekalian, langsung aja sekalian dibuat, terus berarti dari ide presentasi? Iya, tetap. Karena di KW kan banyak presentasi. Iya. Terus waktu awal-awal itu berarti kan otomatis kan dari ide presentasi. Waktu buat, berarti pertama-tama itu yang dibuat sama Mas Zaki itu kata mahasiswa. Itu timnya Mas Zaki ambilnya dari mana, kan dari ide presentasi? Apakah dari kelompok presentasi tadi atau ngambil baru gitu? Untuk timnya ke kata mahasiswa kan diawali dengan aku sama temanku berdua. Jadi ada aku sama Hanif.
Ya, Itu satu kelompok presentasi. ya, Ah. ada. Terus karena kita kan kalau di kata mahasiswa kan arahnya di media, arahnya ke digital, tapi bagian media. Nah, karena kita butuh sumber daya yang paling tidak sesuai dengan ranah media, dan kita melihat dari prodi yang ada di UPN kan yang paling sesuai di ilmu komunikasi. Nah, kebetulan juga aku ikut UKM yang mana isinya kan juga dari berbagai macam Jurusan. prodi. Ya akhirnya acak-acak dari situ sih. Akhirnya terbentuk timnya kata mahasiswa. Bisa di apa tahu nggak kayak UKM-nya itu UKM apa? Dulu aku di UKM Pers, Pers. Pers mahasiswa. Oh, pers itu berarti yang buat jurnal-jurnal itu. Ya buat artikel, berita-berita gitu. Itu dari tim itu akhirnya Mas Zaki kebentuk kata mahasiswa. Ya. Nah, itu emang nariknya itu sesuai yang di bidangnya atau Mas Zaki itu yang kenal gitu? Yang pasti yang pertama kenal. Heeh. Terus karena satu UKM juga kan, jadi aku tahu si anak ini bisanya apa, terus passionnya di mana, terlebih lagi jurusannya juga sesuai. Ya akhirnya aku coba untuk tawarkan untuk join, ternyata dia mau. Langsung mau. Oke. Iya. Itu sekitar berapa orang awal-awal tim kata mahasiswa terbentuk itu? Awal kata mahasiswa itu ada 5 orang. 5. 5 orang. Kalau sekarang? Sekarang kalau mahasiswa ya 10 kayaknya. 10. 10 ya? Iya, 10 orang. Berarti naik lah, naik. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Nah, itu kan jadi 10. Iya. Itu awal-awal itu kan 5 itu ada profit nggak yang masuk itu? Apalagi media kan kayaknya sulit banget itu mencari Iya. revenue. Yang mana dari awal kita waktu presentasi itu kita mencoba untuk memaparkan kan kira-kira profitnya media ini datang dari mana aja sih. Yang paling besar kemungkinannya itu dari AdSense, terus sponsor, iklan gitu-gitu kan. Tapi ternyata selama berjalan ternyata untuk mencapai hal-hal ini paling tidak kan kita punya engagement, punya awareness dulu dari kata mahasiswa ini harus dikenal luas dulu lah paling tidak untuk bisa ya nerima iklan, sponsor gitu. Ya akhirnya ada yang mau tertarik gitu. Ya, tapi sejauh kita berjalan nggak ada. Nggak ada. Jadi banyaknya kata mahasiswa ini kita lebih banyak bakar-bakar uang. Oh iya. Iya. Berarti bisa dibilang hampir banyak yang boncos ya? Iya, sangat-sangat banyak. Sana ya. Makanya kita bikin bisnis yang lain untuk menunjang inflasi. Tapi akhirnya dari kata mahasiswa ini waktu itu apa usaha sampean untuk akhirnya menaikkan kembali atau membranding yang kuat gitu? Cara kita Tadi kan terpuruk tuh kayak iya. Boncos nggak ada apa-apa, nggak ada penghasilan. Kan di kata mahasiswa core-nya kan di mahasiswa. Nah, karena kalau misal membicarakan mahasiswa kan paling tidak yang paling dekat ya dari diri sendiri, terus kalau ingin lebih luas lagi dari lingkup prodi, terus fakultas. Nah, kan di sana ada organisasi yang mana kumpulan juga mahasiswa. Mereka kan juga ada proker entah apa itu yang mereka butuhkan secara digital. Nah, akhirnya kita juga masuk ke sana, entah jadi media partner, terus kita menawarkan jasa kita untuk layanan-layanan dari kata mahasiswa gitu. Nah, untuk tadi kan Mas Zaki sempat bilang kalau ada luka. Ya. Luka itu baru atau gimana konsepnya sama kata mahasiswa ini? Kan sama-sama media tuh. Baru, luka sangat-sangat baru. Kalau di kata mahasiswa kan Januari 2023 terbentuknya. Kalau luka itu September 2024. Jadi baru tahun lalu bulan September. Dan ya adanya luka sebenarnya untuk awalnya untuk mengangkat dalam hal ini finansialnya. Karena di kata mahasiswa kan benar-benar kita bakar. Jadi di luka harapannya bisa ini
take profitnya di sana gitu. Tapi berhasil. Berhasil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu emang bedanya apa kata mahasiswa sama Luka kok akhirnya bisa lebih mengambil profit di Luka? Kan sama-sama media. Nah, kalau kita membahas lebih luas lagi ya, terutama dalam hal kewirausahaan, kan di dalam kewirausahaan itu salah duanya itu ada branding dan marketing. Nah, kalau misal dikaitkan dengan kata mahasiswa dan Luka, ibaratnya kata mahasiswa itu bagian branding, Luka itu bagian kebalik. Ya Pak ya Pak. Betul. Iya. Kata mahasiswa itu branding, Luka itu marketing. Jadi karena branding kan untuk narik awareness, engagement gitu kan. Jadi ada yang dikeluarkan di sana. Sedangkan kalau marketing kan gimana caranya kita menjual terus mendapatkan uang. Gampangannya kan. Nah, akhirnya yang bagian marketing itu ada di Luka, yang di branding itu ada kata mahasiswa. Berarti branding di kata mahasiswa itu full kayak mempromosikan Luka gitu. Iya, lebih banyak di media-medianya gitu. Tapi kan Luka itu kan di media. Terus sama-sama ada yang jatuh. Ada yang jatuh. Awas. Ya. Itu kan di media. Iya. Kan agensi itu biasanya kan kayak menerima jasa-jasa gitu. Iya. Nah, tadi kan sebelumnya Mas Zaki pernah mention kayak diminta tolong membuat IG kewirausahaan, terus IG ini, IG itu. Itu kan masih belum tuh kata mahasiswa. Iya. Itu dibayar nggak sama beliau-beliau? Nah, karena kalau lingkupnya di kewirausahaan, karena aku kan juga angkatan pertama, semuanya kan hitungannya dari nol kan. Aku berpikir. Itu masih belum ada IG. Belum ada IG kewirausahaan. Belum ada. Aku dan temanku berpikiran karena kita sama-sama dari nol, prodi nol, kita mahasiswa angkatan pertama juga nol. Jadi paling tidak kita membantu untuk sama-sama meningkatkan program studi kewirausahaan, baik secara digital maupun sosmed maupun website. Jadi ya kita masuk ke sana, tapi kita nggak membawa nama kata mahasiswa. Jadi kita pure bantu, tetap atas nama mahasiswanya. Jadi kita nggak membawa brand kata mahasiswa. Berarti bisa dibilang relawan ya, sukarelawan membuat, berarti nggak ada bayaran sama sekali. Secara finansial gimana ya? Secara finansial ya benar-benar kayak dibayar bulanan atau gimana itu nggak ada. Tapi kan kalau di mahasiswa ada beberapa benefit kan, ada SKPM. Nah itu kita tetap mendapatkan. Terus misal ada. Berarti dari membuat IG itu dapat SKPM? Iya, kita masuknya akhirnya kalau di KW kan ada asisten lab kewirausahaan. Nah, akhirnya kita dimasukkan ke sana. Jadi awalnya itu pun dari timku kan. Di tahunku pertama Aslab itu ada 5. Ini isinya timku, Hanif, terus aku, terus ada yang tadi 4 orang sih. 1 dari Ikom, 1 dari informatika. Iya, jadi untuk handle website dari anak informatika, berita, tulisan dan sebagainya, konten-konten dari Ikom, kita yang bagian eksekusi, aku sama Hanif. Tuh, karena lingkupnya di KW kan. Nah, untuk di tahun kedua Aslab baru itu full mahasiswa kewirausahaan sampai dengan sekarang. Berarti semua sampai sekarang ini website yang dipakai itu dari timnya sampean yang buat awalnya, tapi sekarang kan udah diteruskan sama adik-adik. Kewirausahaannya juga keren. Boleh tahu nggak untuk software dan tools yang biasanya dikuasai dalam bisnis digital itu apa aja gitu? Kan barangkali ini ada, kan otomatis kan bisa aja sukses terus membesar ya kan? Amin nggak? Amin. Nah itu kan masih pasti membutuhkan kayak SDM lebih banyak. Iya. Itu pasti. Software dan tools apa yang kira-kira mungkin ada teman-teman yang dari informatika, mungkin dari jurusan kewirausahaan sendiri juga yang ingin terjun di bisnis digital, itu tools dan software apa yang kira-kira kalau secara minimal bisa dikuasai lah? Tools dan software, karena sekarang juga udah banyak
aplikasi-aplikasi yang lebih mudah terjangkau ya. Kalau aku sih sejauh ini pakai di CapCut untuk edit-edit video, bikin konten, terus untuk desain-desainnya ada di Canva. Jadi core-nya kan ada di video, di audio visual itu sih, desain sama video. Jadi kebanyakan ya di sana. Paling tidak minimal Canva dan CapCut. Itu udah wis bisa jalan sih seharusnya. Langsung join gitu, monggo. Apa diseleksi dulu? Bisa kita ngobrolin lagi lah. Itu ada biasanya ono desain Majapahit ini. Ya kan, Iya. saya tahu kan desain kan, iya. gak asal desain kan. Mm-mm. Tapi kan itu masalah tools ya. Iya. Kalau platform yang sering digunakan kata mahasiswa Luka, Kalau secara digital platform itu kan pasti ada Instagram sih. akun-akun. Instagram, TikTok kalah. TikTok, YouTube kalau pengen yang lama terus secara durasi. Cuma yang paling utama kalau menurutku sih dari Instagram sih, karena brandingnya kan lebih kerasa di Instagram. Cuma kalau memang untuk konten yang naik-naik lah, soalnya kan naik engagement ya di TikTok. Gitu. Jadi 3 itu platform yang digunakan Luka. Mau ada rencana kayak lebih the next nggak platformnya, mungkin website terjun kemana? Nah, sebetulnya kata mahasiswa ini kan lebih lama berdirinya, kurang lebih dari 2 tahun kan ini kata mahasiswa. Nah ini benar-benar kita banyak trial and error itu ada di kata mahasiswa. Makanya sekalipun kata mahasiswa ini banyak boncosnya, banyak bakar-bakar uang, tapi paling tidak pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan di kata mahasiswa, ilmu-ilmunya itu bisa kita terapkan di bisnis-bisnis yang lain. Jadi kayak tumbal lah kasarannya. Iya. Trial and error, LLE itu deh kata mahasiswa. Terus engkau akhirnya yang dipelajari yang jelek-jelek itu dievaluasi, terus kedepannya yang bisnis lainnya lebih baik lagi. Kita lebih berhati-hati lagi gitu. Dan jadi kalau misalnya ngomong website dan sebagainya, jadi kata mahasiswa itu ada banyak sebetulnya. Ada ya di IG, TikTok, YouTube, Spotify, website. Benar-benar kita Twitter waktu itu juga ada. Tapi ya Spotify itu yang Spotify apa? Spotify kata mahasiswa. Kata mahasiswa. Itu apa yang ditaruh di Spotify? Ya podcastnya. Podcast. Oh. Karena kita media kan. Jadi 6 ini cuma ya karena ya berjalannya waktu kita akhirnya eval ya paling tidak mengkerucutnya dari 3 itu tadi sih. Kayak IG, TikTok sama YouTube. Dan akhirnya ya itu yang jalan. Jadi resikonya yang selama sampean jumpai dari awal sampai sekarang. Resiko menjalani bisnis digital lah. Kan tadi Mas lagi bilang kayak boncos-boncos, itu wah resikonya gimana itu? Kalau aku petakan ya, kayak ada beberapa. Yang pasti yang pertama dari SDM. SDM itu pertama, yang paling krusial. Iya, karena ya kalau nggak ada SDM kan kita nggak bisa jalan ya. Jadi awal itu kata mahasiswa ternyata dikit ataupun banyak orang di perusahaan itu nggak menjamin suksesnya sebuah bisnis. Sekalipun di dalamnya cuma ada 2 orang semisal atau 5, itu tetap ada kemungkinan berhasil dan gagal. Apalagi yang banyak 10, 15. Karena kan memanagenya lebih susah. Iya betul. Terus dari SDM nanti akan mempengaruhi dari finansial. Semakin banyak SDM kan semakin banyak yang dikeluarkan. Iya. Untuk upah dan sebagainya. Semakin dikit ya semakin kecil, tapi bisa juga sekalipun orang-orangnya dikit tapi kalau berkompeten kan harganya juga lebih mahal. Iya. Jadi dari SDM terus finansialnya, finance keuangan, terus dari komunikasi juga sih. Komunikasi ini yang sama-sama cukup krusial karena ya aku pun juga memahami bahwa kita juga mahasiswa, kita banyak tugas, banyak kegiatan di luar sana. Jadi kalau bingung lah pasti bingung. Ya membagi waktu
Bisa sih bisa, tapi kalau membicarakan maksimal atau tidak, sepertinya tidak. Gitu. Berarti emang harus sangat-sangat menjaga komunikasi Iya. untuk memastikan semua baik-baik saja gitu. Betul. Jadi sekalipun SDM-nya dikit untuk memulai bisnis nggak masalah. Yang penting berkompeten, terus yang harus dijaga dari segi komunikasinya. Nanti keuangan akan mengikuti sih. Untuk luka ini berapa orang sekarang, Mas? Kalau luka ini ada 6. 6. 6. 6. Tapi tadi kan Mas Zaki sempat mention kayak tugas kuliah, Iya. itu kan harus membagi waktu banget. Betul. Sejauh ini Mas Zaki terganggu nggak sama bisnis yang dijalani sama kuliah itu? Cara mengaturnya Mas Zaki lah. Nah, ini kan salah satu proyeknya Luka yang bisa dibilang cukup membanggakan. Itu kita yang mana awalnya kita menghandle di KWU, tapi kan itu kita sebagai mahasiswa, ya, relawan yang tadi itu ya relawan. Nah, kalau ini benar-benar yang dibayar, itu kita alhamdulillah kita pegang platformnya FEB. Sekarang platformnya FEB apa itu? Sama sosmed dan website. FEB. Yang megang Luka. Iya, alhamdulillah. Nah, untuk membagikan sekarang aku juga lagi magang. Aku semester tahun ketiga kuliah sedang magang, jadi kan nggak standby di kampus. Yeah. Sedangkan kan kalau misal acara fakultas akan ada beberapa kegiatan-kegiatan, entah itu rapat meeting yang bisa diliput atau dikontenin, terus informasi-informasi yang harus di-share ke mahasiswa. Nah, untuk mengantisipasi itu, untungnya di awal waktu membuat Luka itu aku nggak hanya ambil dari lingkupku aja. Jadi kan Luka ada 6. Aku angkatan 22. Ada juga angkatan yang di bawah sampean. Ya, angkatan di bawah, angkatan 23. Terus ada juga yang dari jurusan lain. Jadi sehingga kan untuk timeline akademiknya kan berbeda-beda. Bisa jadi angkatanku 22 sekarang semester 6 itu magang, tapi juga ada sama yang angkatan 22 tapi magangnya di semester 5. Terus ada juga angkatan 23 yang mana masih belum ada magang atau kegiatannya masih full di kampus. Nah, akhirnya kita mencoba untuk membagi orang-orangnya di sana sih. Dan itu tadi fokusnya ada di komunikasi. Yang penting secara komunikasi tetap terjalin bagus. Alhamdulillah aman. Berarti intinya Mas Zaki itu kayak nggak semua disamaratakan kayak seangkatan sama sejurusan. Betul. Jadi semisal Mas Zaki lagi sibuk, semisal kalau seangkatan sejurusan kan otomatis sibuk semua, nggak ada yang nganggur gitu. Karena Mas Zaki membagi dari mulai beda jurusan, beda angkatan, akhirnya walaupun Mas Zaki sibuk, akhirnya masih bisa ada yang menghandle. Betul. Gila ya, namanya KWU. Keren. Sosok di balik IG dan website FEB. Masuk. Untuk kedepannya, harapannya Mas Zaki, Luka, Kata Mahasiswa, dan Moodfins ini mau diapain? Harapannya senantiasa akan terus tumbuh dan berkembang. Jadi nggak hanya stuck waktu mahasiswa aja. Karena kalau misal aku lihat pun dari teman-teman yang lain yang memang memulai bisnis ketika mahasiswa, itu ketika mereka udah lulus, udah lepas, udah kerja itu ya udah lepas, entah bisnisnya nggak jalan, dianggurin gitu. Ya aku harapannya juga, kenapa kok aku secara pembagian tim ini nggak di satu angkatan, nanti ada turunan lagi, ya untuk menjaga itu tadi sih. Masih bisa ada yang melanjutkan gitu. Iya, tapi tidak ada melanjutkan regenerasi. Oke. Ya, itulah teman-teman dari Mas Zaki ya, sebuah owner berarti hitungannya kan. Owner. Ya, owner. Gila. Owner Kata Mahasiswa, Luka, Moodfins. Umur berapa sampean? Sekarang umur 20, jalan 21. Jalan 21, punya 3 bisnis. Alhamdulillah. Itu
gimana perasaannya sampai sekarang? Gak nyangka apa? Punya 3 bisnis. Ya mumet sih. Mumet. Yes, emang semua nggak bisa dicapai dengan sentilan jentik ya. Ya, jadi mungkin itu ya podcast Himpunan Orang Pintar kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman semua, mendapatkan ilmu dari Mas Zaki. Dan kalau mau tanya-tanya bisa ke Mas Zaki. Sangat bisa. Atau yang mau join gitu, luka mas. Ya kita bisa bicarakan lagi lah. Langsung ketik Zaki Muhammad di IG. Ya, langsung gini PP-nya. Ya, cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye. Anjay. Gila. Terima kasih. Yo man. Capek sih. Ngeliat sini kan.